Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Graphic Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Marsha Putri Naysila. Dengan saya, Saya Saya Akila Mutia Khadijah. Ningrum. Saya Mutia Ningrum. saya Muhammad Revan Falak Akbar. Saya Asyafar Ramaldi Putra. Saya Ineza Azmi Tobri. Baik, langsung saja lanjut ke dalam materinya. Boleh dilanjut slide-nya. Yang pertama itu ada pengertian GFAS, Teknik Atomic Absorption Spectrophotometry atau AS dengan pengatoman secara elektroterma atau lebih dikenal dengan nama Graphic Furnace AS atau GFAS merupakan teknik yang populer khususnya untuk analisis renik, yaitu analisis sampel dengan konsentrasi analit yang sangat rendah karena sensitivitasnya yang unggul. Keunggulan lainnya dibandingkan dengan flame AS, GFAS memiliki keunggulan yaitu penggunaan sampel dengan volume atau massa yang terbatas, yaitu kurang dari 1 mili atau beberapa miligram, serta tidak diperlukan preparasi untuk beberapa jenis sampel. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya. Prinsip alat dari GFAS. Spektrofotometer serapan atom menggunakan prinsip penyerapan panjang gelombang cahaya oleh atom berdasarkan keadaannya. Atom diklasifikasikan dengan dua kategori, atom yang memiliki energi rendah dan yang memiliki energi tinggi. Keadaan atom dalam energi rendah, atom akan menyerap energi dari luar dan menjadi excited state. Excited state ini akan bergantung pada jumlah energi yang diterima. Perbedaan antara energi ground state dan excited state tergantung pada jenis unsur dan panjang gelombang dari cahaya yang diserap. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada 4 komponen GFAS. Yang pertama itu ada sumber cahaya menggunakan halo katoda lamp HCl. Ada 2 jenis HCl, yaitu ada yang tunggal dan ada yang multi unsur. Kalau yang multi unsur itu biasanya memberikan sensitivitas yang sangat rendah, sedangkan IDL memerlukan waktu yang lebih lama untuk pemanasan dan waktu yang lebih lama untuk stabil, sehingga lebih disukai HCl untuk unsur yang tunggal. Selanjutnya yang kedua itu ada pembakaran grafit. Pembakaran grafit merupakan sebuah set alat elektronik yang terdiri atas kontrol, silinder grafit, dan wadah yang menyangga silinder grafit. Sementara pendinginan yang digunakan adalah air cooling. Selanjutnya itu ada monokromator digunakan untuk memisahkan spektrum cahaya. Cahaya yang kuat yang dipancarkan langsung melewati silinder grafit akan merusak detektor atau mengurangi akurasi sehingga dipasang monokromator antara atomizer dan detektor. Selanjutnya itu yang keempat ada readout atau detektor digunakan untuk membaca spektrum cahaya. Selanjutnya kepada teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama persiapan sampel. Sampel cair yang mengandung unsur logam, misalnya Pb, Cd, Zn, dan lain-lain, dimasukkan ke dalam grafit tube, tabung grafit, dengan menggunakan autosampler atau secara manual dalam jumlah sangat kecil, biasanya 5-20 mikroliter. 2. Proses pemanasan bertahap dalam furnace. Proses pemanasan ini dilakukan secara bertahap dalam 3-4 tahap utama di dalam furnace atau tanur listrik yang terbuat dari grafit. Drying, pengeringan. Menguapkan pelarut dari sampel yang biasanya air sehingga hanya tersisa residu padat dari unsur logam. Suhu biasanya kurang lebih 100-150 derajat Celcius. Etching atau pengabuan. Menghilangkan bahan organik dari sampel agar tidak mengganggu proses atomisasi. Suhu biasanya kurang lebih 300-800 derajat Celcius. Menggunakan gas inert argon untuk mencegah oksidasi berlebih. Kemudian ada atomisasi. Mengubah logam dalam sampel menjadi atom bebas di dalam fase gas.
dengan suhu kurang lebih 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Atom bebas ini yang akan menyerap cahaya dari sumber lampu. Cahaya dengan panjang gelombang spesifik dipancarkan dari lampu HCl dan diarahkan melewati gravitube. Sensor di ujung oposit gravitube akan mendeteksi cahaya yang tersisa. Perbedaan intensitas sebelum dan sesudah melewati sampel dihitung, lalu akan menghasilkan data absorbansi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada ketidakpastian GFAS. Yang pertama ada variasi pengukuran instrumen, di mana di sini tuh ada fluktuasi dalam arus listrik pada furnace, ketidakstabilan lampu katode, detektor yang sensitif terhadap gangguan. Kemudian ada persiapan sampel. Di sini tuh di eh, yang dihitung itu kesalahan dalam pengenceran atau penimbangan, kontaminasi silang atau homogenitas yang kurang baik. Kemudian ada kalibrasi alat. Kurva kalibrasi yang tidak linear atau yang tidak stabil, standar yang digunakan yang tidak tepat. Kemudian ada operator atau manusia. Kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan membaca hasil, perbedaan teknik pit, pitel- pipetasi atau waktu pemanasan. Kemudian ada kondisi lingkungan, suhu, kelembapan atau getaran yang mempengaruhi performa alat. Selanjutnya, di sini kita mengambil estimasi ketidakpastian pada pengujian kadmium dalam produk perikanan menggunakan Rapid Furnace Automatic Absorption Spectrophotometry dari Christine Elysian. Peralatan yang digunakan yaitu microwave digestion sistem merek Limestone, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry merek Hitachi, Jinam 5000 dan Raca Analytic merek Sartorius. Selanjutnya, di sini kemudian ada bagian metode pengujian, di mana sampel akan ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan ke dalam vessel digestion, kemudian ditambahkan 5 ml lautan HNO pekat, ditambahkan 2 ml lautan H2O2 pekat, kemudian vessel dimasukkan ke dalam microwave digestion system, lalu vessel dikeluarkan dalam microwave digestion system, didinginkan, dilarutkan dengan aquamilipor sampai 25 gram, dikocok sampai homogen. Larutan sampel diencerkan 2 kali dan dan siap untuk diukur dengan Rapid Furnace ASCD. Kemudian larutan induk CD dibuat, larutan standar CD intermediate CD, larutan standar intermediate CD plus minus 0,25 gram, kemudian larutan standar kalibrasi dan kurva kalibrasi standar. Di sini ada model pengujian didapatkan dari formula yang digunakan. Pada pengujian metode GFAS ini tidak hanya menghitung konsentrasinya saja, tetapi juga memperhatikan ketidakpastiannya, di mana untuk menghitung formulanya itu konsentrasi CD dalam hasil uji dikali dengan massa larutan dikali dengan faktor pengali dibagi dengan massa larutan dalam gram, kemudian dikali dengan 100% dibagi persen recovery, dan dikali lagi dengan 100% dibagi 100 dikurangi kadar air dalam sampel. Selanjutnya, kemudian di sini ada estimasi ketidakpastian diagram Fishbone. Diagram ini digunakan untuk mendeteksi sumber-sumber ketidakpastian yang mempengaruhi hasil pengukuran konsentrasi logam. Yang pertama ada kadar air, kemudian ada standar terkait dengan
larutan kalibrasi tipe A dan tipe B yang digunakan untuk sebagai referensi. Kemudian ada massa sampel, ketidakpastiannya terkait massa dan volume, serta kalibrasi alat penimbang. Kemudian ada faktor pengenceran eh, eh, terkait massa serta kalibrasi pipet dan kandungan air dalam sampel yang mempengaruhi berat aktual logam. Selanjutnya, Selanjutnya ada ketidakpastian gizi AAS. Sumber-sumber ketidakpastian yang berkontribusi pada pengujian CD dalam produk perikanan ini diperoleh dari massa sampel, massa larutan, standar logam, yaitu meliputi dari standar induk dan standar kalibrasi, faktor pengencer, kadar air, konsentrasi CD dalam larutan hasil destruksi, akurasi, dan presisi. Presisi masing-masing sumber ketidakpastian tidak diperhitungkan karena sudah termasuk dalam presisi metode keseluruhan. Metode pengujian dengan GFAS ini dilakukan dengan metode standar adisi dengan rincian masing-masing perhitungan sumber. Yang pertama, sumber ketidakpastian baku komponen. Yang A itu μm atau massa sampel. Sebanyak 0,5131 gram sampel diuji preefisiensi APMP ditimbang dengan menggunakan neraca analitik. Sehingga rumus μkal itu 0,001 dibagi 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 gram. Kemudian ada mu massa sampel itu rumusnya itu akar mu M0 kuadrat ditambah mu M2 kuadrat. Kemudian, sebelum melanjutkan ke analisis, penting untuk memastikan bahwa proses penimbangan sampel sudah akurat dan dapat dipercaya. Karena itu, kita buat hipotesis sebagai dasar evaluasi terhadap hasil penimbangan hipotesis H0. Neraca yang digunakan masih bekerja dengan baik dan sesuai dengan standar kalibrasi. Ketidakpastian menimbang tidak lebih dari 7 kali 10 pangkat min 5 gram. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1. Penimbangan memiliki ketidakpastian yang lebih besar dari standar, yaitu melebihi 5 kali 10 min 5 gram. Nilai 7 kali 10 min 5 gram tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan massa larutan sebesar 25,8911, hasil pengukuran sangat kecil. Lebih kecil dari 1%, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap total ketidakpastian dalam pengaruh. Oke, selanjutnya adalah sumber ketidakpastian massa larutan. Massa larutan urea pure water yang digunakan yaitu 25,8911 gram yang ditimbang menggunakan neraca analitik yang sama. Mu kalibrasi neraca 0,0001 dibagi 2 sama dengan 0,00005 gram sama dengan 5 dikali pangkat min 5 gram. Mu massa larutan. Pi akar pi dalam kurang MO kuadrat ditambah pi M2 kuadrat sama dengan akar 5 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 pangkat 5 pangkat 2 dikurang 7 dikali 10 pangkat min 5 gram. Maka ketidakpastian baku massa larutan yaitu 7 dikali 10 pangkat min 5 gram. Standar logam CD. Terdapat dua tipe ketidakpastian yang berasal dari larutan standar ini, yaitu ketidakpastian dari larutan induk tipe B dan ketidakpastian dari standar kalibrasi tipe A. Ketidakpastian larutan tipe A.
CA sama dengan CND dikali M. M indikator dibagi M M total sama dengan 10.005 dikali 500,2 dibagi 50.054,3 sama dengan 99,98 miligram per kilogram. Mu kali basa neraca sama dengan 0,0001 dibagi 2 sama dengan 0,00005 gram atau 0,05 miligram. Mu M sama dengan akar mu M kuadrat ditambah mu M2 kuadrat sama dengan akar sama dengan akar 0,05 pangkat 2 ditambah 0,05 pangkat 2 sama dengan 0,07 miligram. Maka ketidakpastian baku larutan standar yaitu mu CA sama dengan CA dikali akar mu indikator dibagi C indikator kuadrat ditambah mu M indikator dibagi M indikator kuadrat ditambah mu M total dibagi M total kuadrat sama dengan 99,98 dikali 9,5 per 10.005 pangkat 2 ditambah 0,07 dibagi 500,2 ditambah 0,07 dibagi 50.054,3 kuadrat sama dengan 0,1 miligram per kilogram. Ketidakpastian dari larutan induk tipe B, ketidakpastian tipe ini diperoleh oleh sertifikat larutan induk CD, yaitu konsentrasi CD dibagi 10,005 miligram per gram, kurang lebih 0,019 miligram per gram, pada level kepercayaan 95%. Mu C induk sama dengan 0,019 dibagi 2 sama dengan 0,0095 miligram per kilogram atau 99,5 miligram per kilogram. Maka ketidakpastian baku yang berasal dari larutan induk CD tipe B yaitu 9,5 miligram per kilogram. Baik, untuk selanjutnya ada ketidakpastian GVAS yang faktor pengenceran ya. Untuk yang pertama faktor pengenceran itu yang pada sampel itu sama dengan M2 per M1 sama dengan 5 per 2,5 jadi 2. Yang kedua itu ada mu kalibrasi neraca. Di sini dimasukkan angkanya sama dengan 0,0001 bagi 2 sama dengan 0,00005 gram. Selanjutnya itu ada rumus yang ketiga, mu M sama dengan akar mu M0 MO pangkat 2 tambah mu MZ pangkat 2. Di situ kita masukkan angkanya akar 5 kali 10 min 5 pangkat 2 tambah 5 kali 10 min 5 kuadrat sama dengan 7 kali 10 min 5 gram. Selanjutnya ada faktor pengenceran sama dengan faktor pengenceran kali akar mu M1 per M1 kuadrat tambah mu M2 per M2 kuadrat sama dengan 2 kali akar 7 kali 10 min 5 per 2,5 kuadrat tambah 7 kali 10 min 5 per 5 kuadrat sama dengan 5 kali 10 min 5. Larutan sampel hasil destruksi yang telah homogen dan siap diukur menggunakan GVAS terlebih dahulu diencerkan sebanyak 2 kali, yaitu dari 2,5 gram menjadi 5 gram. Dan menggunakan neraca analitik memiliki ketidakpastian plus atau minus 0,0001 gram pada tingkat kepercayaan 95% dan faktor kecakupan 2. Maka ketidakpastian faktor pengenceran itu 5 kali 10 min 5. Selanjutnya ketidakpastian GVAS yang selanjutnya ada kadar air. Pada sampel ditemukan kadar airnya. Dari hasil pengujian beberapa sampel diperoleh rata-rata berikut. Masa awal sampelnya itu 1 gram, masa akhir sampelnya itu 0,8562 gram.
Maka ketidakpastian untuk kadar air dalam sampel itu 0,01%. Karena menggunakan rumus persen Ka sama dengan MA min NB bagi MA kali 100%. Dimasukkan ke dalam rumus, jadi 1,0000 kurang 0,8562 bagi 1,000 kali 100%. Selanjutnya ada mu kalibrasi baca, dimasukkan juga angkanya. Terus ada mu M akar mu M0 MO kuadrat tambah mu MZ kuadrat, dimasukin juga angkanya. Terus selanjutnya juga sama. Selanjutnya di slide selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada ketidakpastian gabungan untuk hipotesis. Hipotesis 0, komponen ketidakpastian dari masa larutan dan faktor pengenceran tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketidakpastian total penentuan CD. Hipotesis alternatif, komponen ketidakpastian dari masa larutan dan atau faktor pengenceran memberikan pengaruh signifikan terhadap ketidakpastian total penentuan CD. Ketidakpastian dari CO, konsentrasi CD hasil GFAS adalah sumber dominan ketidakpastian. Ketidakpastian dari larutan dan faktor pengenceran sangat kecil. Kontribusinya tidak signifikan terhadap ketidakpastian gabungan. Keputusannya yaitu hipotesis 0 diterima. Ketidakpastian dari masa larutan dan faktor pengenceran tidak signifikan secara statistik terhadap total ketidakpastian. Selanjutnya ada ketidakpastian gabungan. Ketidakpastian gabungan dari seluruh komponen yang berkontribusi terhadap penentuan kadar CD dalam produk perikanan. Langkah selanjutnya adalah menghitung ketidakpastian diperluas atau expanded uncertainty, yang memberikan gambaran seberapa besar kemungkinan deviasi hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya pada tingkat kepercayaan tertentu. Hipotesis 0 atau H0. Ketidakpastian diperluas berada dalam batas yang dapat diterima secara metrologi dan tidak melebihi batas maksimum ketidakpastian yang ditetapkan untuk pengundian kadar CD dalam produk perikanan. Hipotesis alternatif atau H1. Ketidakpastian diperluas melebihi batas yang dapat diterima, sehingga hasil pengukuran kadar CD tidak dapat ditetapkan andal atau valid secara metrologi. Ketidakpastian diperluas. Ketidakpastian yang diperluas untuk penentuan CD dalam produk perikanan pada tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan K sama dengan 2, yaitu U, C, CD sama dengan K kali mu C kali C, CD. Sama dengan 2 kali 0,013 mg per kilogram sama dengan 0,025 mg per kilogram. Perbedaan hasil dikarenakan pembulatan perhitungan. Hipotesis yang dapat disimpulkan pada ketidakpastian adalah ketidakpastian gabungannya bernilai 0,013 mg per kilogram. Ketidakpastian diperluasnya 0,025 mg per kilogram. Nilai ini masih di ambang batas ketidakpastian yang wajar untuk analisis CD dalam produk perikanan. Maka keputusan yang dapat diambil adalah H0 diterima, artinya ketidakpastian diperluas yang diperoleh masih dalam batas yang dapat diterima, sehingga pengukuran kadar CD dapat dianggap valid dan layak dilaporkan. Hipotesis alternatif, GFAS mampu menghasilkan pengukuran kadar kadmium yang valid dengan estimasi ketidakpastian yang rendah dan sesuai kriteria kelayakan, yaitu kurang dari 10%. Hipotesis 0, GFAS tidak memberikan ketidakpastian pengukuran yang sesuai untuk menentuan kadmium dalam produk perikanan. Kemudian ada gangguan ya, GFAS. Gangguan yang sering ditemui pada penetapan dengan cara GFAS meliputi yang pertama itu ada secara kimia. Secara kimia ini yang pertama ada ionisasi, ada pengaruh ion, ada background absorpsi, dan sinar emisi.
Di sini ada gangguan ion. Dengan adanya logam yang lain dapat mengganggu keseimbangan jumlah atom yang stabil dengan yang terionisasi, misalnya antara Na dan K akan saling mengganggu. Kemudian ada pengaruh ion. Pada umumnya, sinar emisi dari unsur-unsur akan lebih rendah daripada jumlah asam yang ada relatif lebih tinggi. Gangguan ion ini tidak akan nyata bila kadarnya lebih rendah dari 0,1 m di atas kepekatan tersebut. Kepekatan tersebut asam sulfat, nitrat, dan asam fosfat akan memberikan akibat pada penurunan sinar emisi logam. Kemudian ada background absorpsi. Background absorpsi ini gangguan terhadap background dari si absorpsinya. Kemudian ada sinar emisi. Gangguan sinar emisi ini diakibatkan karena sinar panjang gelombang yang sama dengan sinar katoda yang maka tidak dapat dipisahkan oleh monokromator. Pengaruh sinar emisi akan menambah sinar yang ditransmisikan sehingga memperendah kadar sampel. Kemudian yang kedua ini ada gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik yang pertama ada gangguan kekentalan dan tegangan permukaan. Gangguan tegangan permukaan, adanya perbedaan tegangan permukaan antara larutan sampel dan standar dapat mengakibatkan perbedaan penghisapan antar sampel di dalam atomizer. Kemudian yang kedua ada gangguan kekentalan. Gangguan kekentalan yang berbeda dapat mengganggu penghisapan larutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.